Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Berharap semua kita ada di dalam keadaan yang baik. Yang sedang sakit tetap semangat untuk sembuh, dan yang sehat tetap jaga kesehatan. Pada saat ini kita masuk di dalam pembacaan Alkitab dan kemudian merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, bersyukur untuk hari yang baru, juga bersyukur untuk perkenanan Tuhan hingga kami ada masih bernafas dan hidup sampai pada saat ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong kami melalui kuasa Roh Kudus agar supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan kemudian melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pada hari ini Minggu 1 Agustus 2021, pembacaan Alkitab terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita membuka Alkitab dan membaca Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 yang menyatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang seorang tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama,
yaitu Nuh. Sesuai dengan tema hari ini, bahwa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Berbicara tentang Nuh, maka yang ada di dalam benak kita adalah air bah. Air bah melanda bumi saat itu. Manusia dan hewan mati, tetapi Nuh dan keluarganya tetap hidup. Mereka selamat dari bencana air bah. Tuhan melihat perbuatan jahat manusia. Mereka ingin menandingi kuasa Tuhan. Padahal tidak ada yang bisa menandingi kuasanya. Hati manusia cenderung membuahkan kejahatan. Di dalam bacaan kita pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, menggambarkan tentang kejahatan manusia yang besar, melampaui batas kesabaran Allah. Dan juga dikatakan bahwa jumlah manusia bertambah hari bertambah banyak, dan pertambahan manusia yang pesat ini mengisyaratkan kekuatan. Ada sebutan di dalam ayat yang kedua dalam bacaan kita hari ini adalah anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Maksudnya di sini, anak-anak Allah adalah sebutan dari keturunan Set. Set ini adalah salah seorang anak dari Adam. Kita bisa membacanya di dalam pasal 5 ayatnya yang ketiga pada kitab Kejadian. Keturunan Set hidupnya saleh. Mereka setia beribadah kepada Allah. Sedangkan anak-anak perempuan manusia adalah sebutan yang dikenakan kepada keturunan Kain, juga salah satu anak Adam. Kita bisa baca di dalam pasal 4 ayatnya yang ke-1. Keturunan Kain hidupnya tercemar karena dosa. Hidup mereka jauh dari Tuhan. Kedua keturunan ini kawin mawin. Maka lahirlah orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang terkemuka. Karena itu mereka menjadi sombong, tinggi hati, merasa tidak lagi memerlukan Tuhan di dalam hidupnya. Mereka menjauh dari Tuhan. Yang hidupnya saleh, terserap pada hidup yang cemar. Pengaruh buruk lebih kuat dari pengaruh yang baik, sehingga hidup mereka tercemar oleh dosa. Pada sisi yang lain, Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Di dalam bacaan kita pada ayat yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan yang memberi roh-Nya, ruah, nafas hidup kepada manusia. Tuhan yang memberikan kesempatan hidup kepada manusia. Melalui firman-Nya juga dinyatakan ada keterbatasan manusia. Menerima nafas hidup dari Tuhan dan manusia hidup terbatas di dalam dunia. Bacaan kita pada hari ini mengatakan bahwa Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada manusia maksimal usianya 120 tahun. Kembali lagi kita kepada apa yang terjadi pada saat itu, bahwa kejahatan manusia yang sudah di luar batas kesabaran Allah, maka ia bertindak untuk menghapuskan manusia dan hewan yang ada di muka bumi melalui air bah. Namun, seperti yang sudah disampaikan di dalam bacaan kita,
Ada orang yang berkenan di hadapannya, yang cara hidupnya berbeda dengan orang sezamannya. Dan dia adalah Nuh serta keluarganya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan pada hari ini, pelajaran yang kita dapatkan untuk menjadi pedoman dasar hidup kita, untuk kita melanjutkan akan hidup yang merupakan anugerah Tuhan. Yang pertama adalah hidup adalah pemberian Tuhan. Karena hidup adalah pemberian Tuhan, maka kita mau menjaga diri dan hidup dengan baik. Maksudnya adalah bertanggung jawab terhadap hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Pada saat ini kita masih ada di dalam pandemi virus. Kita diajak oleh firman Tuhan untuk menjaga kesehatan. Baik kesehatan pikiran, hati, mental, iman, dan akan berpengaruh pada tubuh jasmani kita. Patuhi protokol kesehatan. Jargon dengan menyatakan pakai masker harga mati. Tidak pakai masker bisa mati. Jargon ini maknanya dalam, untuk mengingatkan kita tentang tanggung jawab agar menjaga dan menghargai hidup yang Tuhan berikan. Selain itu, kita diingatkan juga bahwa saudara dan saya punya tanggung jawab sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Baik tanggung jawab ketika kita ada di dalam rumah kita, ketika kita ada di tempat di mana kita bekerja, ketika kita ada di dalam kehidupan persekutuan jemaat, dan juga di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada. Hal yang kedua yang menjadi pelajaran untuk kita masing-masing, bahwa manusia punya keterbatasan. Dengan menyadari bahwa kita adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan, maka tidak ada alasan untuk menjadi sombong. Rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan mohon perlindungannya di dalam doa yang dinaikkan kepadanya. Banyak doa yang sudah disampaikan kepada Tuhan saat pandemi ini berlangsung. Hal ini agar supaya kita dapat terhindar dari penularan. Namun kenyataannya banyak orang yang tertular. Warga jemaat kita. Terjadi klaster-klaster keluarga. Kemudian kita juga menaikkan doa kepada Tuhan supaya kita dapat kuat, sembuh dari penularan virus itu. Melalui firman Tuhan pada hari ini, saudara dan saya diingatkan bahwa manusia memang penuh dengan keterbatasan. Kesempatan untuk hidup dibatasi oleh Tuhan. Dan dalam kesadaran diri ini kita tidak hanya berdoa agar Tuhan melindungi diri dan memperpanjang hidup kita di dunia ini, tapi juga kita mau menyatakan perilaku kita yang bertanggung jawab di dalam melindungi diri dan orang-orang yang ada di sekitar kita, utamanya orang-orang yang kita sayangi, yaitu anggota keluarga kita. Jadi tidak hanya berdoa memohon dengan kata-kata,
tapi perilaku kita juga mau menunjukkan apa yang kita mau minta kepada Tuhan. Hal yang ketiga, kita boleh belajar tentang figur Nuh, bahwa Nuh adalah orang yang punya sikap. Dia taat, patuh kepada Tuhan dengan sedia mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, selamat dari air bah. Juga ia dimampukan untuk menjadi alat memberikan hidup pada ciptaan Tuhan dan juga untuk melanjutkan hidup. Keberlangsungan hidup di tengah-tengah bumi ciptaan Tuhan. Nuh menjadi alat dari Tuhan. Oleh karena itu, belajarlah dari Nuh agar kita juga mendapat kasih karunia Tuhan. Jadilah orang yang punya sikap yang mau kita nyatakan di dalam cara hidup kita, untuk menjadi orang yang tidak ikut-ikutan. Orang lain melakukan A, kita ikutan, namun tidak ada dasar. Lakukanlah sesuatu dengan dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Juga beranilah untuk meluruskan yang bengkok, yang salah diperbaiki supaya jadi benar. Jangan membiarkan yang salah itu terus berlangsung, agar supaya apa yang kita lakukan menghadirkan kebaikan bagi banyak orang. Juga berani bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Itulah orang-orang yang punya sikap dan memiliki integritas. Hal yang selanjutnya di dalam kita belajar dari figur Nuh adalah bergaul dengan Allah, yang di dalamnya mau kita nyatakan bahwa saudara dan saya sedia untuk taat kepada firman-Nya dan melaksanakan firman Tuhan. Juga sedia untuk hidup yang tertib, agar supaya saudara dan saya ada di dalam keadaan yang selamat seperti yang dialami oleh Nuh, yaitu kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan sekarang yang sedang kita hadapi, kita dapat selamat dari pandemi virus. Yang keempat yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini adalah tentang sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan merupakan wujud nyata dari kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus kepada kita. Di dalam kasih karunia-Nya, Allah menjumpai kita di dalam Kristus. Ia mengundang kita untuk ada dalam persekutuan dengan-Nya. Untuk itu, tetaplah ada dalam persekutuan dengan Kristus. Karena dalam persekutuan dengan Kristus, jerih payahmu tidak sia-sia. Kasih karunia Allah ada terus menjadi milik saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Salam sehat. Shalom, kami Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup Depok akan menginformasikan 5 hal penting apabila jemaat terpapar COVID-19. Pertama, tetap tenang, jangan panik, jangan merasa bersalah. Ingat, terpapar COVID-19 bukanlah aib. Siapapun Anda, usia berapapun bisa saja terpapar. Tetap andalkan dan percaya Tuhan akan memulihkan Anda.
Kedua, segera isolasi diri di kamar yang terpisah, serta pisahkan alat makan dan alat mandi dengan anggota keluarga lain. Ketiga, hubungi puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan, perawatan, dan pendampingan, serta meminta bantuan untuk dicarikan ruang isolasi jika tidak memungkinkan melakukan isolasi di rumah. Keempat, minta anggota keluarga yang sehat untuk memberitahukan pengurus RT agar mereka dapat membantu Anda jika diperlukan. Kelima, hubungi Majelis Sektor dan Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup agar bersama kita akan membantu berbagi informasi demi percepatan pemulihan. Kami, Satgas, dipercaya oleh gereja untuk melakukan 3T, testing, tracking, dan treatment di dalam lingkungan gereja. Kami akan membantu proses penanganan bagi jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Majelis Jemaat akan mengajak seluruh jemaat untuk berdoa bersama mendukung pemulihan Anda. Kami percaya doa-doa yang dinaikkan bersama akan menguatkan jemaat yang terpapar COVID-19. Demikianlah 5 informasi penting penanganan jika Anda terpapar COVID-19. Salam sehat, salam Rabu, Tuhan Yesus memberkati.